Waspada agenda berbahaya dari organisasi ilegal FPI HTI. Ternyata nih teman-teman, meskipun pernah dibubarkan paksa oleh Pak Jokowi waktu itu, tapi nyata-nyatanya ex-anggota-anggota tersebut masih saja berkeliaran dan rupanya kesan-kesannya ada dendam terkesuma terhadap Pak Jokowi dan terhadap negara ini. Mari kita tonton videonya, teman-teman. Pak relawan-relawan termasuk ibu-ibu yang sekarang ikut Roy Suryo. Ibu-ibu ini TPWA atau ARM? Yang itu ibu-ibu yang mengaku-ngaku organisasi A, organisasi ARM dan sebagainya itu. Dulu sama-sama Dinudin itu mantan ex-HTI. Ingat itu baik-baik. Ex-HTI itu organisasi terlarang yang dibubarkan oleh Jokowi. Jangan-jangan kita sakit hati karena dibubarkan, makanya mereka dendam kesumat, dendam yang tidak bisa termove on, menghajar Jokowi sampai detik ini. Kemarin waktu PIK 2, kami membela PIK 2. Mereka juga dengan Said Didu yang berusaha, target mereka Aguan dan Jokowi. Kenapa Pak Jokowi? Katanya Jokowi ada di belakang Aguan. Ini teman-teman, hal ini dibongkar langsung oleh ex-anggota gerombolan mereka, yaitu Fritz Alor Boy, membeberkan segalanya. Kita mesti waspada terhadap agenda tersembunyi mereka yang begitu besar, berbahaya bagi keutuhan NKRI. Terutama terhadap ini dendam kesumatnya kepada Pak Jokowi, yang kala itu dibubarkan paksa organisasi FPI dan HTI ini. Akibatnya mereka sampai sekarang dendamnya itu belum juga padam. Terus mengalamatkan dendam serangan terhadap Pak Jokowi dan keluarganya. Sehingga Kojanudin memimpin pasukannya, pasukan relawan-relawan itu yang dulu tanggal 16 saya pimpin demo, saya korlap lapangan, mereka juga yang bawahan dari saya. Sekarang dipakai oleh Roy Suryo, dipakai oleh Kojanudin X dan ex-HTI, ini organisasi terlarang yang dibubarkan oleh Jokowi. Tidak perlu kita tutup-tutup dan tidak perlu malu mengatakan mereka. Mereka beberapa yang ada di situ berharap ketika Pak Anies jadi, mereka berharap ini organisasi dibangkitkan kembali. Ada videonya itu. Teman-teman, ternyata dari keterangan ini, jadi itu yang mereka harapkan dari sosok Anies Baswedan ini. Jadi tak heran kenapa ex-HTI FPI ini begitu erat, begitu rapat di barisan Anies Baswedan. Rupanya itu harapan mereka dan kesan-kesannya juga Mas Anies Baswedan ini memberikan peluang terhadap organisasi FPI HTI ini untuk dibangkitkan kembali. Oke, baik. Jadi abang menurut saya ini nih mereka sudah buat pertahapan. Tahapan pertama demo tidak jadi. Yang kedua Roy Suryo masuk dengan Fufu Fafa tidak jadi. Yang ketiga adalah masuknya di Jokowi ijazahnya. Besok Fufu Fafa lagi. Rencananya balik lagi nih. Udah, kita udah tahu rapat-rapat mereka itu. Mereka bagi tim. Ada yang ingin memaksulkan Gibran di MPR, tapi MPR tolak, akhirnya mereka datang di DPR. Ini pun 4 orang. Ini 4 orang nih rata-rata pendukung Anies. Waduh. Pak Razi, itu pendukung Anies. Ikut demo, ikut orasi di Patung Kuda. Saya saksi mata setelah saya orasi, turun beliau. Yang kedua adalah, rencana mereka memang betul dibilang Bang Sil. Mereka mengganggu hal ini supaya ekonomi kita guncang, kembali ke 98, demo besar-besaran alasannya ekonomi gunjang, pemerintahan tidak maju, Prabowo Gibran digulingkan. Waduh. Berbahaya sekali teman-teman. Ternyata memang orang-orang ini sangat berbahaya sekali. Tetapi di sini Anies Baswedan kesannya sengaja memelihara orang-orang ex dari HTI FPI yang jelas-jelas HTI FPI ini merupakan organisasi terlarang di Indonesia. Tetapi Anies Baswedan membiarkan simpatisannya itu terus-terusan berteriak turun ke jalan dan menyusun agenda-agenda seperti yang dibeberkan oleh Fritz Alor Boy ini. Waduh. Target Prabowo Gibran gagal, ekonomi kita hancur, digulingkan.
Itu target mereka. Otak-otaknya ya mereka, Abraham Samad mereka nih. Waduh, 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 waduh. Berbahaya sekali. Orang-orang ini, pasukan ibu-ibu ini, simpatisan Anies Baswedan ini, atau anak-anak Abah. Jangan sampai organisasi terlarang ini bangkit kembali. Jangan sampai. Efek besarnya adalah mengacaukan keutuhan NKRI. Jadwalkan pertemuan dengan kami, kalaulah tidak bersama seluruh kementerian atau lembaga yang terkait untuk membincangkan khilafah, paling tidak dengan Pak Menteri. Siap ya menjadi salah satu narasumber ya? Ustaz Ridwan juga siap ya? Insya Allah saya juga siap untuk menjadi salah satu narasumber kalau diadakan simposium nasional untuk membahas urgensi penegakan khilafah atau membahas proposal khilafah. Kemarin sahabat saya, Bung Agung Wisnuwardana sudah menyampaikan kalau kita tegak di negeri ini dari 6 komoditi saja ya, 6 komoditi yang harusnya menjadi al-milkiyatul amah yang dikelola negara terdiri dari apa saja? Terdiri dari hutan, hasil laut, kemudian tambang itu ada emas, nikel, batu bara, masing-masing cluster. Udah tahu kan sosok Ahmad Khozinuddin ini sebenarnya siapa? Dia itu adalah pejuang khilafah garis besar, teman-teman. Dan khilafah itu udah dilarang di Indonesia. Makanya kita mesti waspada terhadap Ahmad Khozinuddin ini yang warawiri tampil di berbagai acara televisi maupun di acara podcast. Dan di sana kita dapat melihat apa yang dinarasikan oleh seorang yang bernama Ahmad Khozinuddin ini adalah serangan demi serangan untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Harus mulai menyiapkan kekuatan, menggalang kekuatan, menjahit kekuatan untuk bersama-sama melakukan tindakan apabila perlu adalah tindakan 98 yang kedua. Waduh. Ini sudah sangat jelas ya teman-teman. Ucapan-ucapan mereka kelompok-kelompok ini yang berusaha membuat gaduh, membuat kacau keutuhan NKRI. Bapak ini atau kakek ini menyerukan kalau perlu kejadian 98 kerusuhan tahun 98 itu terulang kembali. Waduh. Karena semua yang ada saat ini tidak bisa kita harapkan. Jadi kita harus melakukan langkah besar, melakukan persiapan diri, menjahit kekuatan untuk merobohkan pemerintah ini. Udah kan? Udah ketahuan kan? Mereka berencana merobohkan pemerintah saat ini. Waduh. Akankah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran memilih berdiam diri, tidak menindak orang-orang ini? Seharusnya sih mereka saat ini sudah bergerak untuk mengamankan orang-orang ini daripada terlanjur merambat penyakit-penyakit yang seperti ini sehingga tidak bisa nanti menyelamatkan keutuhan NKRI. Jangan sampai kejadian 98 terulang kembali lah. Jangan sampai kerusuhan itu terulang kembali. Begini kok disikapi oleh pihak yang sebelah sana dengan Bang Rismon dilaporkan Kapolda Metro Jaya. Nah saya pikir ini Kapolda Metro Jaya tidak usah diproses lagi lah. Itu laporan diabaikan aja, bukan. Sebab ini kan penelitian ilmiah yang mesti dibuktikan, bukan dikriminalisasi. Jadi makin tahu kan kenapa Rismon ini terus-terusan nyerang Pak Jokowi dan keluarganya. Dia ini dalam tayangan ini dia mengadu ke Habib Rizik Syihab. Habib Rizik Syihab merupakan ketua umum FPI waktu itu. Kan jadi makin ketahuan kan Rismon ini dan Habib Rizik ini. Kalau Habib Rizik kan kita tahu bersamalah. Dia itu merupakan ketua FPI dulunya teman-teman. Dan FPI merupakan organisasi terlarang di Indonesia yang sudah dibubarkan paksa oleh Pak Jokowi. Penelitian ilmiah dikriminalisasi dilaporkan.
dilaporkan sebagai bentuk fitnah lah yang menyebarluaskan kebencian. Enggak begitu. Nah, jadi sekali lagi bahwa Bang Rismon dan kawan-kawan sudah betul itu jalan. Teruskan, Bang Rismon. Iya. Begini. Inilah teman-teman, makanya kita mesti waspada terhadap Rismon, Roy Suryo, Dr. Tifa. Terindikasi, terafiliasi semuanya. Mereka terafiliasi terhadap oknum-oknum ex-anggota organisasi terlarang seperti HTI dan FPI. Saya yakin di ruangan ini, kalau kita sudah hadir di sini, itu berarti kita sudah sepakat semua ya, bahwa kita akan melawan kesaliman Jokowi dan rejimnya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin juga kita sudah sepakat dengan para purnawirawan ya, yang sudah disampaikan beberapa hari yang lalu, bahwa kita tetap konsisten meminta Gibran untuk mundur. Abraham Samad. Dengan para purnawirawan TNI, kemudian dengan FPI dan HTI, seperti yang kita tahu bersama, diduga terafiliasi semua ini. Abraham Samad ini juga salah satu orang yang terus nyinyir, yang terus nyerang Pak Jokowi. Kira-kira seperti itu ya. Jadi jangan ada takut di sini. Kalau kita minta Gibran mundur itu berarti kita bisa makar. Nggak usah ada takut-takut seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, pesan saya kepada Bung Rismon, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Bu Fadila, santai saja menghadapi laporan ini, karena saya anggap ini semacam intimidasi kecil aja. Nggak usah dianggap hebat ini, intimidasi yang kecil, kerikil. Tahu nggak itu kalau kerikil? Ada di depan kita tendang aja begini. Gimana nih teman-teman? Gimana menurut kalian sosok Abraham Samad ini yang meminta agar Gibran itu diturunkan alias dimaksulkan? Aduh. Abraham Samad ini sehebat apa sih? Sampai-sampai meminta sosok wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat sepaket dengan Presiden Prabowo itu untuk dimaksulkan. Waduh. Nggak habis pikir dah. Dengan orang-orang ini. Dengan yang segelintir orang-orang ini yang terus mencari-cari kesalahan. Baik itu Pak Jokowi. Baik itu Pak Prabowo. Maupun itu Mas Gibran. Waduh. Mereka sangat berbahaya sekali teman-teman. Sekali lagi, saya tegaskan kalau mereka ini sangat berbahaya sekali. Ingat, ada agenda ex-organisasi FPI dan HTI yang merupakan organisasi terlarang di Indonesia. Tetap waspada, semoga Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran mengetahui solusi terbaik untuk menyelamatkan bangsa ini dari orang-orang, dari sekelompok orang yang berusaha mengacaukan Indonesia. Gimana teman-teman menurut kalian? Atas apa yang barusan saja kita bahas bersama ini, silakan tuliskan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.